Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Siti Jubaidah, Sarah Aisyah Salsabila, dan Mela Larensa. Di sini kami akan membahas mengenai pembentukan negara bercorak Islam di Nusantara, di antaranya yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Saja di pembahasan pertama yaitu pembentukan negara bercorak Islam di Sumatera. Masuknya Islam di Sumatera dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Nah, kedatangan agama Islam pertama kali ini di Indonesia melalui Barus, sebuah daerah yang terletak di pantai barat Sumatera pada abad ke-7. Yang pada waktu itu Sumatera telah berdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Selanjutnya dikembangkan ke wilayah Aceh dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia, khususnya Barus, melalui berbagai macam cara seperti perdagangan, pernikahan, dan tasawuf. Perkembangan Islam di sana sangat pesat, banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari pengaruh Islam ini. Kerajaan Islam pertama di Sumatera adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan yang terletak di pesisir timur Laut Aceh ini merupakan kerajaan kembar. Nah, kerajaan Islam ini diperkirakan muncul pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Letak kerajaan Samudra Pasai kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nangro, Aceh. Sultan pertama kerajaan Samudra Pasai ialah Sultan Malik As-Saleh. Nah, dalam perkembangan bidang politik dan pemerintahan, Sultan Malik As-Sahih ia memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Untuk memperkuat kedudukan dan memperluas pengaruhnya, Malik As-Saleh memperistri putri penguasa Perlak sebagai permaisuri, yaitu Putri Ganggang Sari. Nah, Sultan Malik As-Saleh kemudian mulai meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II, Samudra Pasai berkembang pesat. Nah, hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab terus dikembangkan. Pengaruh kerajaan Samudra Pasai semakin luas. Hal ini semakin memperkuat kedudukan Samudra Pasai dalam percaturan politik internasional. Selanjutnya yaitu kehidupan dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II, Samudra Pasai menjadi pelabuhan yang sangat penting. Samudra waktu itu sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari India, Arab, Persia, dan Cina. Nah, pelabuhan ini juga berkembang menjadi sebuah bandar transit. Diceritakan oleh Ibnu Batutah bahwa perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Di Samudra Pasai juga sudah dikenal uang sebagai alat tukar untuk kepentingan perdagangan, yaitu kehidupan dalam bidang sosial budaya. Nah, kehidupan sosial kemasyarakatan di Kerajaan Samudra Pasai diatur dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati dikembangkan di dalam masyarakat. Hubungan antara sultan dengan rakyat juga akrab. Hasil kebudayaan secara fisik tidak banyak yang ditemukan. Bentuk bangunan yang cukup terkenal di Samudra Pasai misalnya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan jirat dari Putri Pasai. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Setelah Samudra Pasai mengalami kemunduran dan Aceh belum berkembang, Malaka berkembang sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran Islam yang sangat penting di Asia Tenggara. Pada saat itu datanglah seorang pangeran yang bernama Paramisora dari Belambangan, Jawa Timur. Orang-orang Malaka menghormati Paramisora karena mereka tahu bahwa Paramisora ini pernah bertahta di Jawa. Setelah bertemu dengan Sidi Abdul Aziz dan menyatakan diri masuk Islam, rakyat Malaka semakin hormat terhadap Paramisora. Nah, Paramisora ini kemudian dipercaya menjadi pemimpin mereka. Paramisora berhasil memimpin dan membangun kota Malaka sehingga berkembanglah wilayah tersebut menjadi Kerajaan Malaka. Perkembangan bidang politik dan pemerintahan Kerajaan Malaka. Nah, Paramisora adalah raja pertama Kerajaan Malaka. Ia memerintah pada tahun 1396 sampai 1414. Nah, Paramisora lebih dikenal dengan nama Iskandar Shah. Usaha pertama kali yang dilakukan adalah membina hubungan baik dan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Kaisar Cina. Hal tersebut dilakukan karena Malaka waktu itu mendapat ancaman dari Siam maupun Majapahit. Setelah dirasa aman, Paramisora mulai menata kehidupan politik pemerintahan secara teratur melalui ketentuan undang-undang Kerajaan Malaka yang dirumuskan atas dasar adat istiadat. Selanjutnya yaitu kehidupan dalam bidang ekonomi.
Dalam catatan Mahuan, sewaktu berkunjung ke Malaka dapat dijadikan rujukan untuk menggambarkan kehidupan bidang ekonomi kerajaan Malaka. Waktu itu Malaka belum ramai, tanahnya yang kurang subur sehingga kegiatan pertanian tidak banyak diminati oleh penduduk Malaka. Nah, penduduk Malaka umumnya memilih kegiatan perdagangan daripada pertanian. Hal ini didukung oleh letak Malaka yang strategis mendorong Malaka cepat berkembang sebagai bandar dan pelabuhan transit. Banyak pedagang dari luar yang singgah dan berdagang. Hal ini semakin menambah kemakmuran rakyat Malaka. Selanjutnya yaitu kehidupan dalam bidang sosial budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, raja, pejabat maupun rakyat diatur dengan suatu undang-undang. Undang-undang itu dirumuskan berdasarkan adat istiadat Melayu. Isi undang-undang yang dikembangkan waktu itu antara lain pemakaian payung untuk raja, pengaturan menghadap raja, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu dalam undang-undang tersebut juga ada larangan dan pantangan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Misalnya, orang kebanyakan tidak boleh memakai kain berwarna kuning. Di samping hukum, sastra juga berkembang cukup baik karena sastra yang dikenal diantaranya yaitu sejarah Melayu dan hikayat Amir Hamzah. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, akibat kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, pusat perdagangan Islam kembali ke wilayah Aceh. Akhirnya di tempat inilah tumbuh kembali kerajaan Islam yang kemudian berkembang dengan pesat. Bahkan di tempat ini pula lahir para pejuang yang gigih melawan para penjajah barat. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, banyak pedagang Islam dari Malaka yang pindah ke Aceh. Kapal-kapal dari Asia Selatan tidak lagi singgah ke Malaka karena pemerintahan Portugis pada saat itu menjalankan monopoli dan memungut bea pajak dan cukai yang cukup tinggi. Situasi tersebut menguntungkan Aceh. Para pedagang Islam tidak mau berdagang dengan orang Portugis. Akhirnya orang-orang Islam memusatkan kegiatan pelayaran dan perdagangannya di Aceh. Setelah kuat dan maju, Aceh akhirnya berhasil melepaskan diri dari Pedir dan berdiri sebagai kerajaan. Kehidupan politik di Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama dari Kerajaan Aceh adalah Raja Ibrahim. Setelah naik tahta, ia bergelar Sultan Alim Wilayat Shah. Ia memerintah pada tahun 1514 sampai 1528. Dalam waktu singkat, Aceh berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Ali Wilayat Shah. Dalam bidang pemerintahan, Aceh memiliki birokrasi dan sistem pemerintahan yang teratur dan sudah maju. Wilayah kerajaan Aceh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu wilayah inti, yang kedua wilayah pokok, dan yang terakhir yaitu wilayah takluk. Nah, sistem pemerintahan di Aceh juga sudah nampak teratur. Hal ini nampak dengan adanya pembagian pemerintahan menjadi 2 bagian, yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan agama. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Aceh memiliki letak yang strategis sehingga Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, menggeser kedudukan dari Malaka. Untuk memperkuat kedudukannya sebagai pusat perdagangan, Aceh menguasai daerah-daerah yang menghasilkan bahan ekspor, misalnya Aceh, Perlak, dan sekitarnya sebagai penghasil lada, beras, kemenyan, dan lain sebagainya. Juga daerah-daerah lainnya yang menghasilkan bahan sebagai perdagangan untuk ekspor. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, maka perekonomian di Aceh mengalami perkembangan. Selanjutnya yaitu kehidupan bidang sosial budaya. Pada masyarakat Aceh dikenal adanya 3 golongan dalam masyarakat. Yang paling atas dalam penggolongan ini adalah Sultan dengan keluarganya dengan gelar yaitu Tuanku. Di bawahnya ada golongan bangsawan, pejabat tinggi, pemerintah pusat maupun daerah, serta para ule balang dengan memakai gelar teku. Kemudian di bawah kaum bangsawan ada rakyat kebanyakan. Nah, adat istiadat dan agama Islam di Kerajaan Aceh menjadi pegangan hidup masyarakat. Para ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perpaduan antara Tuanku dan Teku bersama Tengku melahirkan kekuatan yang ampuh bagi Kerajaan Aceh. Saya Sarah akan menjelaskan tentang konsep negara Islam di Pulau Jawa. Pada dasarnya, konsep kenegaraan telah ada sejak pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Pulau Jawa. Nah, sama halnya dengan negara dengan corak Hindu-Buddha, negara-negara Islam di Pulau Jawa pun memiliki pemimpin yang disebut raja atau sultan. Namun bedanya ketika raja pada negara bercorak Hindu-Buddha dianggap sebagai titisan atau keturunan para dewa, raja atau sultan di negara bercorak Islam tidak seperti itu. Mereka hanya dianggap sebagai pemimpin ataupun khalifah. Selanjutnya itu adalah pada negara bercorak Islam terdapat pula alkulturasi antara budaya sebelumnya, yaitu budaya lokal ataupun budaya Hindu-Buddha
juga dengan budaya-budaya Islam. Selanjutnya itu adalah struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi negara-negara Islam di Pulau Jawa. Yang pertama itu ada Kesultanan Demak. Nah, kondisi sosial dan budayanya, kehidupan sosial masyarakatnya sudah mulai teratur. Kesultanan Demak menggunakan hukum Islam dan dengan hasil budayanya dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah dan budaya lokal. Untuk keadaan politiknya, mereka berhubungan baik dengan Wali Songo. Terus keadaan ekonominya mengandalkan sektor agraris dan maritim. Selanjutnya itu Kerajaan Pajang. Kondisi sosial budayanya tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Demak. Nah, dalam kehidupan politiknya terjadi perebutan kekuasaan atau perang saudara. Terus untuk kehidupan ekonominya mereka mengandalkan sektor agraris dan memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Untuk Kerajaan Mataram Islam, keadaan sosial budayanya, struktur sosial masyarakatnya bersifat feodal karena sudah mengenal sistem tuan tanah. Terus keadaan politiknya pada masa pemerintahan Senapati Ing Alaga, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam ini diperluas. Namun pada masa pemerintahan cucunya Pangeran Rangsang, banyak daerah yang memisahkan diri dari Mataram Islam. Selanjutnya itu keadaan ekonominya, mereka bergantung pada sektor agraris. Yang keempat itu ada Kesultanan Cirebon. Dalam sosial budayanya terdapat stratifikasi sosial. Golongan pertama ditempati oleh golongan raja dan keluarga, golongan kedua ditempati oleh golongan elit, dan golongan ketiga ditempati oleh golongan non-elit. Kebudayaannya itu dipengaruhi oleh budaya Islam, yakni maulidan, kenduran, dan selamatan. Selanjutnya itu adalah politik. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Islam di Pulau Jawa. Terus ekonominya mereka mengandalkan sektor maritim. Selanjutnya yang terakhir adalah Kesultanan Banten. Nah, sosial budayanya, struktur sosialnya sudah mulai membaik semenjak Islam datang. Selanjutnya itu terjadi multikulturalisme karena banyak bangsa yang datang untuk singgah dan menetap. Selanjutnya itu keadaan politiknya, yang paling terkenal adalah konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji yang menjadikan salah satu faktor keruntuhan Kesultanan Banten. Selanjutnya itu adalah perekonomiannya, mereka bergantung dengan sektor agraris dengan maritim. Di sini saya Mela Larensa akan memaparkan materi tentang Kesultanan Islam di Kalimantan. Pertama-tama kita harus tahu dulu masuknya Islam ke Kalimantan melalui 3 jalur, yaitu jalur yang pertama melalui Selat Malaka yang dikenal sebagai Kesultanan Islam setelah Perak dan juga Pasai. Jalur yang kedua yaitu Islam datang ke Kalimantan disebarkan oleh para dai atau mubalik dari tanah Jawa. Jalur yang ketiga adalah datangnya para dai Sulawesi atau Makassar, terutama yang terkenal ialah Datuk Pribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Nah, dengan adanya dakwah Islam di Kalimantan, adanya pusat dakwah Islam di Kalimantan yaitu berada di Banjarmasin, sehingga muncul negara Islam di Banjar yang dikenal dengan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar itu konsep negaranya berpusat kepada sultan atau raja, di mana sultan itu memegang penuh otoritas dalam menentukan setiap kebijakan kerajaan. Kemudian di Kesultanan Banjar itu ada Dewan Mahkota, yaitu lembaga musyawarah dalam kesultanan. Karena Kesultanan Banjar ini anggotanya terdiri dari kerabat-kerabat dekat saja. Kemudian ketua Dewan Mahkota itu nanti dibantu oleh deputi. Dewan Mahkota itu dapat mengetahui dan menguasai persoalan-persoalan pemerintahan kesultanan dari berbagai aspek, baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga pejabat dari Dewan Mahkota ini dapat mempengaruhi sultan dalam menentukan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian ada struktur sosial dan kebudayaan di Kesultanan Banjar. Nah, karena Kesultanan Banjar itu berpusat kepada sultan, di mana sultan memiliki kekuasaan penuh terhadap kerajaan, sehingga terdapat pembagian ulama di Kesultanan Banjar dalam menyikapi kekuasaan sultan. Ulama yang pertama itu bergelar Tuan Guru,
yang merupakan perwujudan ulama lokal Banjar yang dapat memberikan legitimasi terhadap kedudukan Sultan Banjar. Yang kedua adalah ulama Banjar karismatik yang merupakan ulama memiliki posisi strategis di kehidupan sosial masyarakat Banjar. Ulama bergelar tuan guru dan karismatik ini sama-sama berjuang dalam menciptakan harmonisasi hubungan antara ulama dengan umara dengan masyarakat, dan ulama dengan masyarakat. Nah, sistem ekonomi Kesultanan Banjar ini adalah mayoritas penduduknya adalah pedagang, karena Kesultanan Banjar ini bercorak maritim atau pantai, di mana menjadi jalur strategis perdagangan gitu. Dengan komoditi yaitu lada hitam, rotan, damar, emas, intan, madu, dan juga kulit binatang. Sistem politik sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sistem politik Kesultanan Banjar ini dipegang oleh Sultan, kemudian dibantu oleh Dewan Mahkota, dan Dewan Mahkota dibantu lagi oleh Deputi. Selanjutnya yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, struktur sosial Kesultanan Kutai ini pada zaman keemasan Kesultanan Kutai yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Hasil dari sumber daya alam kerajaan Kutai ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, Sultan Haji Muhammad ini memiliki sifat demokratis yang didasarkan kepada musyawarah dan mufakat, serta berpegang teguh kepada hukum syara dan adat budaya leluhur. Hal ini terdapat dalam kitab Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kutai Kartanegara. Nah, Sultan Haji Muhammad ini juga melarang adanya perdagangan manusia sebagai orang tebusan dan menghapus perbudakan di wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, setiap tahun Sultan Haji itu menyediakan dana untuk memberangkatkan rakyat Kutai ke tanah suci Mekah yang bertujuan untuk menunaikan ibadah haji, bahkan membangun asrama haji di Saudi Arabia untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji dari tanah air. Selanjutnya adalah Kesultanan Maluku di Ternate. Nah, struktur sosial di Kesultanan Maluku di mana berpegang teguh kepada agama Islam. Islam itu memiliki peranan penting dalam mewujudkan loyalitas para botato di Kesultanan Maluku dengan melakukan sumpah setia kepada sultan dengan menurut tata cara Islam. Nah, para pejabat di Kesultanan Maluku ini berada langsung di bawah sultan. Namun sejak Babullah Tamil yang menjabat sebagai penguasa di Kesultanan Maluku, terjadi adanya pendelegasian tugas-tugas baru, di mana para babullah atau setiap babullah itu melakukan penaklukan wilayah harus terdapat imam dan juga hakim yang harus menyertai untuk membantu mengkoordinasikan pemerintahan dan perkenalan agama Islam kepada penduduk-penduduk yang baru saja ditaklukkan. Nah, sistem ekonomi atau sistem mata pencaharian penduduk Maluku ialah melakukan perdagangan dengan komoditas utamanya yaitu cengkeh dan juga pala. Nah, sehingga komoditas cengkeh dan pala ini menarik pedagang-pedagang Arab untuk melakukan perdagangan di Maluku. Selanjutnya adalah Kesultanan Islam di Sulawesi. Nah, Kesultanan Islam di Sulawesi ada Kesultanan Gua-Talo atau Makassar. Kesultanan Gua-Talo ini merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan, kemudian disebut dengan Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Makassar ini merupakan kerajaan yang menganut sistem perdagangan maritim untuk membantu perekonomian di kerajaannya. Pemasukan bagi perekonomian Kesultanan Makassar merupakan hasil-hasil bumi agrarisnya. Kemudian tanah-tanah pertanian juga disewa dengan kemudian sistem bagi hasil. Kemudian dari hasil-hasil tersebut diperdagangkan melalui jalur laut yang menggunakan kapal laut. Sumber ekonomi masyarakat Kesultanan Makassar juga terdapat dari hasil ternak dan juga emas dan beras. Adapun Kesultanan Makassar juga memperdagangkan bahan-bahan tekstil yang berupa kain dan pakaian serta memperjualkan rempah-rempah. Selanjutnya adalah Kesultanan Bone. Nah, setelah masuknya Islam di Kesultanan Bone, kemudian terdapat perubahan di mana raja atau penguasa di Kesultanan Bone diberikan gelar sultan. Kemudian adanya lembaga khusus untuk menangani soal-soal keagamaan dalam pemerintahan Kesultanan Bone. Nah, ketika Islam jadi agama resmi di Kesultanan Bone, terjadi beberapa perubahan dan tingkat sosial, di mana dalam kehidupan sehari-hari Kesultanan Bone
hukum Islam merupakan hukum yang paling utama dan yang paling penting dalam masyarakat. Kemudian adanya atau diberlakukannya penghapusan hamba sahaya yang prosesnya dimulai oleh Raja Bone ke-13. Nah, setelah Islam masuk ke Kesultanan Bone, sudah tidak lagi stratifikasi sosial di mana adanya pelapisan masyarakat bangsawan dengan non-bangsawan. Struktur pemerintahan Kesultanan Bone ini tidak melakukan perombakan, tetapi dilengkapi dengan adanya lembaga-lembaga Islam ke dalam struktur pemerintahan, seperti adanya tugas Qadi yang menangani urusan pengembangan dan pemantapan syariat Islam. Nah, sistem ekonomi Kesultanan Bone ini merupakan kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan maritim. Kemudian perdagangan ini melalui wilayah laut yang meliputi kegiatan jual beli, barter, dan juga transit barang-barang. Kebanyakan masyarakat Kesultanan Bone adalah orang Bugis yang hidupnya sebagai petani dan juga nelayan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai pembentukan negara bercorak Islam di Nusantara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.